Ya santai. Oke, selamat. Kok selamat. Apa kabar Mas Sehat? Sehat lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Atekan. Ya Pak Mas, sibuk apa ini Mas Sehat? Ini bahasa Indonesia apa bahasa Jawa Mas? Apa campur? Gak apa-apa, bahasa Jawa, bahasa Indonesia gak apa-apa, campur ya. Saya sih ya, gue jangan guys sih Mas. Yo, nyoba melu wong, sinau ambil wong, nyoba golek formula, kirane cocok ambil awak dhewe. Ya, formula ini apa ini formula ini? Lho jenenge wong kan yo itu enam ndak duwe idealis sama. Pengine ngene lho. Nah, ilmune sangka berbagai pihak. Ilmu positif, ilmu negatif dicampur. Oke. Aku takut lihat tentang skripsi 2 tahun yang lalu ya. Okay. Apa 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu. Apa masih ingat ini Mas? Skripsi, yo. Alhamdulillah ya, meskipun agak kemoloran 4,5 tahun. Skripsinya gak molor Mas. Awak dewe skripsinya gak molor. Awak sampean molor apa gak Mas? Mboten lah. Enggak lah, 4 tahun aku. Cuma ngumpulno berkasnya carry gitu tok. akhirnya itu ya. Akhirnya wisuda 4,5 itu ya. Ijazahnya kan 2020 bulan Agustus ijazahnya. Tetap 4 tahun lah ya. Aku tanya ini Mas ya. Dulu skripsi sampean tentang apa Mas? Biyen skripsi pulau Mas tentang dari pantai dinamika perubahan dari pantai Luke Rembang. Oh, Rembang jauh ya. Emang judul itu tertarik kayak sampean apa Mas? Apa dimanfaatkan dosen atau ikut proyek dosen atau gimana guys? Terkait apakah ini merupakan proyek dari dosen, apakah ini merupakan arahan dari dosen, terkait sektor akademik, Mas, saya tidak begitu. Ini perspektif saya pribadi sih, merasa bahwasanya itu dekat dari sisi akademik dengan dosen. Saya merasa begitu dekat. Jadi kemungkinan kalau ini proyek hampir tidak mungkin. Tapi kenapa saya mengambil lokasinya Rembang? Karena yang pertama saya pasti. Tempat lah, pasti Rembang. Tonggo kota, tonggo kabupaten. Yang kedua awak ini kan sana keturunan Rembang. Yang ketiga, tujuannya gitu ya. Nah, yang ketiga ini rondo iki. Ono informasi bahwasanya di daerah Rembang kono itu ono proyek di sektor pantai. Jadi mencoba untuk menguji kemampuan sektor ilmiah untuk dapat tahu bermanfaat untuk kita semua. Lokal hero ya. Aslinya apa ya? Untuk masalah manfaatnya skripsi dari sana jauh-jauh dari Rembang, manfaatnya apa Mas ya? Kalau manfaat secara langsung mungkin hampir tidak ada. Jawabannya yang mungkin terkesan berarti skripsimu mau kanggo formalitas. Yo, memang skripsi itu mau formalitas. Aku pengen lulus. Karena kan biar awak dewe kan bikin misi Mas. Oke. Ada tujuan ya. Bikin misi belum harus selesai daripada bayar. Kemudian ini manfaat terkait masyarakat sekitar. Kadang kan ada beberapa komunikasi sektor usaha. Mereka ingin membuat APBD. Nah, karena saya melakukan penelitian secara ilmiah di sana, ya insya Allah sih valid sih. Ya
Kalau 100% sih enggak, mungkin ya dominan validnya lah. Bahwasanya ketika saya berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, Pak, di sana itu gelombangnya begini. Kalau kita ke tengah dengan jarak sekian, kedalamannya akan sekian. Jadi kalau Bapak mau proyek A, ya memang ini harus divalidasi ulang. Karena penelitian saya ini tidak pure valid, tapi berdasarkan yang saya alami, ini. Jadi hal seperti itu bisa menjadi pertimbangan untuk orang-orang yang ada di sana. Karena ketika saya meneliti tersebut dan mencoba berbincang kepada orang-orang yang ya saya rasa tahu tentang penanggulangan Rembang, ternyata proyek tersebut daerah-daerah yang sekitar kena dampak. Di Rembang kota kalau nggak salah mereka bilang ada agresi yang ternyata sama dengan pola arah arus dan gelombangnya dulu. Agresi ini seperti apa Mas ya? Apa abrasi atau gimana tuh? Agresi yang ada muncul daratan lagi ya. Penambahan daratan. Penambahan daratan. Reklamasi ya kayak gitu. Apa bukan? Nah, itulah. Karena di daerah tersebut ada reklamasi. Aslinya banyak apa ya? Akeh banget ya manfaatnya yang enggak terekspos ya skripsimu ini. Iya, entah bermanfaat atau tidak. Tapi kalau manfaat saya pribadi ya skripsi itu meluluskan saya. Oke. Itu di salah satu kendaraan saya untuk mencari pekerjaan. Meskipun tidak secara utuh saya berkendara dengan skripsi itu. Itu sih Mas. Mungkin Mas Rian. Siap. Ini ngopi Mas. Aku tertarik Mas tentang skripsi sampean ini. Metodologi yang digunakan skripsi sampean ini gimana Mas? Pertanyaannya ilmiah ya. Iya. Pertama 75% aku lali. Okay. Secara umum kan mematikan antara data Saprit Landsat yang dianalisis dengan metode BSAS untuk mencari perubahan garis pantainya secara luasan dan percepatannya. Kemudian tak timpa lagi dengan gelombang ini berpengaruh apa enggak? Gelombangnya jenis apa? Tingginya seperti apa? Kemudian jenis gelombang ini berpengaruh abrasi atau abrasi. Kemudian arah arusnya seperti apa? Kemudian ukuran dan jenis sedimennya seperti apa? Kalau nggak salah seperti itu sih. Nah itu metodenya apa? Saya nggak tahu sih. Cuma ya seperti pecel, seperti ayam. Bercampur. Ada percampuran gitu. Kita kan butuh bercampur. Oke. Oke Mas ya. Aku pengen tanya nih. Dulu pakai yang di skripsi, garap skripsi, sampai ada aplikasi nggak? Pakai aplikasi apa ya? JIS ya, ArcGIS ya. Aplikasi standar teman-teman. Untuk citranya pakai ArcGIS. ArcGIS seperti teman-teman lah. Kemudian untuk gelombangnya saya kan pakai bukan dari data BMKG, tapi saya pakai data dari SMWF, data yang masih belum berbentuk arah dan kecepatan angin. Jadi saya harus mengolah lagi dengan rumus-rumus dari literatur yang ada, saya olah menjadi arah dan kecepatan, kemudian mencari first efektif menjadi windrows menjadi first efektif, kemudian dikonversi lagi menjadi data gelombang, baru tinggi, kecepatan, panjang, dan lain-lain. Kemudian saya butuh ukuran butir sedimennya untuk mencari ini gelombang jenis apa. Setelah saya tahu gelombangnya jenis apa,
saya bisa ada semacam literatur yang menjelaskan bahwasanya jika gelombang A ini pola gerakannya seperti ini dan pengaruhnya terhadap pantai seperti ini. Seperti itu Mas. Kalau untuk arus kurang lebih sama membaca polanya. Ya. Karena titik berat saya adalah gelombang ini berpengaruh apa sih terhadap pantai. Karena saya ingin meneruskan yang dulu di PKL saya. Ternyata yang saya rasa sederhana ternyata begitu kompleks ketika saya telah lebih rinci. Dan ada beberapa idealis yang ya harusnya begini yang itu menghambat saya. Lumayan detail ya Mas. Ya. Pasti di balik skripsi itu ada ini ya, peras ujian sidang PKL sidang skripsi, apa dosen itu ada saran-saran untuk penelitian sampean ada nggak Mas? Waktu itu. Kalau itu dulu kan ketika saya kalau Sembro kan ada di kampus Mas, belum ada COVID kan dulu Sembro. Kalau untuk di seminar hasil dulu kan saya yang di rest area itu online. Kemudian untuk di sidang itu kan saya jadwalnya udah cukup mepet dengan jadwal pengumpulan berkas ya, karena dosen yang bersangkutan juga sibuk, saya juga harus menyesuaikan apa boleh buat kan. Oke. Kemudian kalau untuk saran dari dosen, saya kan ya cukup kalau gak teli buat aku ini. Sadar ya, awak dewe kan kalau gak teli ngelet penguji A. Ya, Sol, ini kan kamu ada angin. Angin itu apa, Sol? Angin itu api TBUSG. Jawab itu kan. Yakin, Sol, betul. Ya, bisa betul, bisa salah. Karena saya manusia. Dosen-dosen ya, karena saya juga pembawaannya agak susah untuk serius. Ya, untuk menutupi grogi dan lain-lain kan. Jadi mereka, kamu ngeles terus Tom. Itu yang masih saya ingat. Kamu ngeles terus. Itu sih. Kalau untuk saran-saran sih ya, saya rasa template kayak yang lainnya. Aslinya bagus Mas, penelitian sampai. Kalau seumpama ada mahasiswa kelautan, menurut sampean nih, saran skripsi sampean ini enaknya diteruskan atau diperlebar manfaatnya, atau harus di seluruh Indonesia? Kalau memang ingin mengembangkan penelitian yang dulu pernah saya lakukan, penelitian yang pastinya tidak dapat dipungkiri, biasanya kalau mahasiswa itu biasanya ngeles terus kadang ya otak data oknum sih biar untuk menyesuaikan kemudahan dia lulus. Jadi kalau ingin mengembangkan, coba skripsi yang saya lakukan ini salahnya di mana, hal-hal yang mana yang memang kita tambah. Kemudian ketika kita mengetahui satu, kan dulu saya satu kecamatan Sluke itu. Seperti ini, nah kecamatan yang sebenarnya ini kecamatan yang terdampak seperti apa? Itu juga perlu dikembangkan penelitian. Oke. Karena kalau di sini dihajar dengan arus dan lain-lain, nah yang sebelah ini bagaimana? Karena di sini ini yang dulu ada pembangunan. Kayak revolusinya Pak Jokowi. Khusus ya, reklamasi. Cocok ini. Dosen pembimbing, ngomongin dosen pembimbing ini Mas. Ada nggak hal-hal yang lucu atau sedikit baik atau gimana? Kan tadi udah ngobrolin serius nih tentang pendahuluan sampai manfaat sampai saran-saran Mas ya. Ini saya di balik skripsi ini ada nggak Mas ya ada kayak nggak enak hati sama dosennya, dosen pembimbing atau penguji lah, ceritakan saya. Dosen pembimbing saya. Yang pertama saya berterima kasih sudah membimbing
Terlepas mungkin saya merasa karena kurang kecap mungkin, jadi saya merasa kayak mendapatkan apa yang saya inginkan. Karena karakter saya ini seperti ini Mas. Ketika saya bertanya dan tidak mendapatkan jawaban yang saya inginkan, saya tidak akan bertanya. Kadang saya seperti itu Mas. Jadi mungkin ada beberapa kali tidak bertanya. Jadi dulu karena 2019 saya lebih sering di keluar ruangan dosen daripada di ruangan dosen. Jadi mungkin agak takut ketika saya berdiskusi dengan dosen terkait akademik. Dulu sama terakhir kan Mas Mufid bimbingan bersama beliau. Ini dua orang yang mungkin ya kurang lebih sama lah. Ketika pertama bimbingan, ini mau bimbingan apa sih? Saya nggak tahu kan. Kemudian ngobrol karena dulu itu perubahan perpindahan IKN ibu kota negara. Jadi kita dulu soal pemindahan IKN. Kenapa kita berbicara soal itu? Karena ini sebuah apa ya? Momentum, ada perubahan yang signifikan. Jadi dia memberikan contoh bahwasanya ketika kamu ingin melakukan penelitian, hal seperti ini yang bisa kamu hajar. Misal ada tsunami di Palu, ada tsunami di Palu. Hal seperti itu yang harus kamu hajar. Itu adalah isu yang update. Jadi maksud beliau ke sana. Tapi kalau diambil satu sisi, yang pasti dibilang skripsi laut karena bahas IKN. Kalau satu pihak. Iya. Pernah nggak Mas kayak gedek karo dosen? Apa bahasa gedek ya? Kayak apa ya? Unek-unek sing pernah mbok sampaikan. Padahal dia ruwet lah, ngomong ruwet dosen. Pernah nggak diruweti pas bimbingan? Kalau dosen pembimbing saya ini kan agak unik. Menurut saya sih, nggak tahu kalau menurut teman-teman. Saya secara pribadi, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Nah, jadi ketika saya bimbingan, kadang kan saya mengalami sebuah problem. Dimana misal saya mengkoreksi atau menganalisis di SKS saya. Nah, saya nggak tahu nih masalahnya di sini. Nah, sedangkan kadang yang diminta adalah mana PPT-nya, ini. Nah, sebelum ke arah PPT, saya kan harus menyelesaikan ini dulu. Sebelum muncul nasi goreng di piring, kan saya harus menyelesaikan ulekan bumbu saya dulu. Iya. Itu ketika sinkronan kami. Jadi kadang saya karena karakter saya tadi ketika saya tidak mendapatkan jawaban dari beliau yang saya inginkan, saya tidak akan bertanya. Saya mencoba referensi yang lain, bertanya ke dosen yang lain, malah tambah mumet aku. Dia menjawab, cuma sangat terinci dan saya rasa di luar kemampuan saya. Nah, ini nggak bisa ini. Saya coba bertanya kepada teman-teman, kemudian kepada leluhur YouTube, leluhur jurnal. Oh, ternyata masalah saya di sini. Jadi idealisme saya ternyata salah. Itu tadi. Kemudian saya rasa itu sih paling karena ketika saya sejak semhas itu saya sudah belajar dengan orang di sektor pekerjaan. Jadi kan saya dulu mobile, saya nggak bisa standby di area kampus. Jadi ketika saya mulai setelah sidang mengurus administrasi dan lain-lain, saya kan nggak bisa intens. Saya hanya bisa melalui online, upload, komunikasi via WhatsApp atau yang lainnya. Jadi saya terdelay di sana. Berarti dosen pembimbing ini harus kayak pacar ya, ibaratkan pacar ya. Kita harus berhubungan intens ya, biar tidak ada kamu dosen pembimbing saya gitu, kan bahasanya gitu. Ya
karena kadang apa yang kita inginkan belum tentu dengan kondisi pihak yang lainnya. Ya mungkin beliau ada kesibukan di sektor akademik, kampus, sektor rumah tangga juga pasti ada, atau mengurusi mahasiswa-mahasiswa yang lainnya yang mungkin juga bergudal seperti saya juga mungkin ada. Jadi hal seperti itu kan pengaruh, Mas. Oke Mas. Cukup lah Mas. Saya pengen ada kata-kata untuk para mahasiswa pejuang skripsi nih Mas. Apa ini Mas? Kata-kata yang bisa disampaikan untuk semangat berskripsi lah. Bahwasanya ada jenjang karir berikutnya skripsi itu. Banyak orang yang bilang skripsi yang baik adalah skripsi yang diselesaikan. Jadi maka dari itu yuk garap skripsimu, cok. Kamu garap biar kerja, ya bisa sih kerja. Iya benar-benar. Hasil kerjamu kan gue bayar UKT. Jam. Soalnya gini Mas, banyak berita-berita berita-berita skripsi itu menegangkan. Makanya banyak orang-orang bunuh diri sampai stres, sampai segitunya. Makanya kudu semangat menggarap skripsi Mas. Meskipun dosen pembimbingnya apa? Arek-arek lo ono koncone mbur. Ngono ya. Terus ono sing ilang. Kok iso support. Oke Mas, gitu aja. Ini soalnya banyak yang harus digali lagi aslinya ini. Sudah cukup 10 menit lah waktu yang kita udah ngobrol diskusi. Bahasanya nanti harus semangat ya diskusi. Oke Mas Yayat, terus berjuang. Oke. Baik.